Selamat siang pemirsa. Wartawan dan manajemen media Kaltara TV menyampaikan permohonan maaf atas insiden ketidaksengajaan menginjak replika atau patung buaya dalam kegiatan ritual sakral Dayak Lundaye yang berlangsung di lapangan Padan Liu Burung Malinau Kota, Rabu 8 Oktober 2025. M. Zakir, wartawan Kaltara TV yang bertugas meliput jalannya upacara sakral ritual tradisi Lundaye dan menginjak patung buaya yang disakralkan memenuhi undangan Ketua Adat Dayak Lundaye Kaltara, Paulus, di arena Festival Budaya Irau Malinau ke-11 tahun 2025, sebagai bentuk klarifikasi dan permohonan maaf. Penyampaian klarifikasi dan permohonan maaf atas insiden tak disengaja itu sebagai bentuk penjelasan kepada pemerintah dan masyarakat Malinau khususnya Dayak Lundaye, bahwa kejadian murni ketidaksengajaan dan ketidakmengertian wilayah-wilayah yang disakralkan saat ritual Lundaye berlangsung. Berikut kami tayangkan cuplikan pertemuan dan ungkapan permohonan maaf M. Zakir dari Kaltara TV dan penjelasan Ketua Adat Dayak Lundaye terkait makna dari ritual yang disakralkan suku Dayak Lundaye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya, pemirsa dan warga Malinau secara keseluruhan, terutama kepada Kepala Adat Dayak Besar Lundaye dan seluruh masyarakat Lundaye, termasuk kepada tokoh-tokoh adat Lundaye. Saya M. Zakir dari media wartawan Kaltara TV yang kebetulan secara bersemangat, begitu antusias, begitu bangga, begitu menghormati adat istiadat, sehingga dalam peliputan mungkin terlupa dengan rambu-rambu di mana kesakralan itu terjadi, sehingga saya melanggar ataupun khilaf tidak sengaja dengan tanpa unsur kesengajaan, dan ini betul-betul ketidaktahuan kami melanggar sebuah aturan sakral, yakni menaiki punggung replika atau patung buaya yang merupakan titik ritual daripada Lundaye. Nah, ini benar-benar di luar kesadaran saya, di luar ketidaksengajaan saya, dan juga tanpa bermaksud merendahkan ataupun mengganggu jalan ritual, tetapi ini adalah demi semangat saya sebagai jurnalis bersama-sama mendukung, bangga, dan sangat bersemangat untuk menyiarkan publik ini sebagai budaya leluhur kita, terutama di masyarakat Lundaye. Untuk itu, sekali lagi, saya secara pribadi dan manajemen media Kaltara TV mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam hal ini adalah suatu hal yang salah dan saya benar-benar hilaf. Saya ucapkan minta maaf juga kepada pemerintah Kabupaten Malinau, Bapak WMP Mawa, kemudian wakilnya dan juga sekretaris daerah serta seluruh jajaran OPD apabila dalam hal ini saya hilaf dalam melaksanakan tugas dan kewenangan kita. Untuk itu kami dari lubuk yang dalam, hati yang paling dalam, bersama dengan Kepala Adat sang ini saya sudah mengklarifikasi dan juga sudah menyampaikan maksud dan tujuan saya, mudah-mudahan dapat dimaafkan. Demikian, terima kasih Bapak. Ya, kasih. Ya. Dan semoga kita semua sehat walafiat dan acara ini berlangsung dengan baik dan mendapat nilai positif di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk seluruh masyarakat Malinau. Di sini saya Paulus, Ketua Lembaga Adat Dayak Lundaye Kabupaten Malinau, dan pada kesempatan ini mau menyampaikan kepada masyarakat Malinau bahwa dalam acara budaya suku Lundaye yang dilaksanakan 2 hari yang lalu, bahwa acara itu yang kami anggap itu adalah acara yang cukup sakral, karena kami dari masyarakat Lundaye melakukan acara itu dengan tujuan bahwa acara itu adalah suatu cara bagaimana manusia itu akan berdamai dengan alam.
Nah, untuk melakukan perdamaian dengan alam itu kita laksanakan dengan ritual, yaitu melakukan korban hewan. Karena kami dari suku Lundaya ini, bahwa hutan kami, tanah adat ini adalah ruang hidup kami. Ruang hidup kami yang kami peroleh, kami duduki, bukan pemberian siapa-siapa, tapi itu melalui perjuangan. Ya, melalui perjuangan. Nah, perjuangan itu pada saat musim mengayau dulu. Nah, di sanalah kita mendapat apa yang kita tempati sekarang. Nah, karena pada saat itu seluruh tanah-tanah adat, bukan hanya Lundaya saja, tanah adat Dayak ini dimateraikan dengan darah. Karena pada saat musim mengayau itu, kita tidak tahu berapa korban di sana. Dan di tanah-tanah adat dan tempat kita tinggal ini juga akan darah itu berceceran di sana. Nah, sehingga kami anggap bahwa wilayah adat kami ini, tanah adat kami, hutan yang menjadi ruang hidup kami adalah dibayar dengan yang sangat mahal dan dimateraikan dengan darah. Nah, oleh karena itu, karena alam ini merupakan ruang hidup kami, jadi segala sesuatu yang kami lakukan, kami harus permisi dengan penguasa alam. Ya, kami permisi dengan penguasa alam agar supaya ya, apa yang kami kerjakan di sana kita mendapat suatu perlindungan dari alam. Seperti contoh di Kabupaten Malinau, di sini ada 11 suku dan 15 paguyuban. Nah, bagaimana suku dan paguyuban di masyarakat Malinau ini betul-betul bersatu, saling menghormati satu sama lain. Keharmonisan di Malinau ini, ya, itu kami mohon dari kekuatan alam. Nah, kenapa harus dari sana? Nah, ini menjadi suatu budaya kami, ya, jadi suatu budaya kami. Jika alam itu kita perlakukan dengan tidak adil, kalau alam ini sudah berbuat yang tidak baik, saya pikir manusia siapapun tidak akan bisa membendung itu. Nah, selain itu, dengan ada banyaknya pembangunan di Kabupaten Malinau ini, ya kita berusaha bagaimana melindungi semua pembangunan itu, baik itu pekerjaannya maupun program-program pemerintah yang ada di Kabupaten Malinau ini dapat terlindungi dari semua hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, sehingga pada saat kita melakukan acara ritual, kenapa harus dengan percikan darah? Iya, harus dengan percikan darah, karena melalui darah inilah terjalinlah suatu perdamaian, ya, hubungan perdamaian antara sesama kita manusia dengan alam yang tempat kita tinggal. Nah, ini tujuan daripada kita melakukan ritual itu kemarin, ya. Dan dalam hal ini, ya, walaupun dari teman-teman wartawan, ya banyak yang tidak memahami tentang kondisi ritual itu seperti apa, dan dari kami juga, ya, tidak terlalu jelas rambu-rambu yang ada di sana, sehingga ada beberapa wartawan, ya, yang bukan disengaja, ya, tetapi karena mereka tidak tahu sehingga menaiki punggung buaya. Dan punggung buaya ini bagi kami masyarakat Lundaya ini adalah suatu lambang yang kami junjung tinggi, ya, merupakan lambang Lundaya itu junjung tinggi, dan ya itu dari dulu sudah sampai sekarang kita pertahankan itu karena ini melambang. Nah, kejadian itu ya bukan satu kejadian yang luar biasa, ini karena kejadian yang tidak disengaja, dan ya kami memahami itu dari kedepannya. Diharapkan kepada wartawan manapun, jika terjadi
acara ritual seperti ini bukan hanya di kalangan Lundaya saja, dengan suku-suku lain pun, karena memang ritual ini sangat sakral. Karena pada saat melaksanakan ritual ini, kita ini langsung berkomunikasi dengan alam, ya, dengan alam. Jadi ya itulah kondisi-kondisi yang pada saat itu. Kenapa dia harus terakal? Kenapa kemarin itu harus kita lingkari itu, kita pagar itu dengan, maksudnya supaya jangan sampai ada pihak lain yang masuk yang jika terjadi apa-apa nanti mungkin karena dari itu. Kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kita bersyukur bahwa kemarin semua berjalan dengan baik, dan saya harapkan kepada seluruh masyarakat Malino, demikian juga para wartawan, peliput-peliput acara ini, ya, silakan melaksanakan tugas kalian dengan baik, dan apapun yang di lapangan nanti, ya saya pikir kita saling komunikasi, ya, pihak wartawan juga, ya, media cetak dan elektronik bisa berkomunikasi dengan, ya, kami 11 lembaga adat yang ada di Kabupaten Riau dan 15 paguyuban, karena ini merupakan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dari semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama Irau yang ke-11 di Kabupaten Malinau ini. Nah, mungkin ini yang perlu kami sampaikan kepada kita semua, agar ini menjadi perhatian kita, ya, bukan saya memberikan suatu hal-hal yang menakutkan kita, tidak, tetapi ini adalah untuk demi kebaikan kita, kebersamaan kita, keharmonisan masyarakat Malinau itu, untuk membangun bumi Intimung ini yang lebih baik ke depannya. Demikian dan terima kasih.